Halo pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya mampir ke Mercure Hotel Pontianak untuk bertemu langsung dengan Pak GM, General Manager dari Mercure Ibis Pontianak, yaitu Bapak Riganda Togatorop. Dan beliau seorang pria asal Tebing Tinggi, Sumatera Selatan, kelahiran 30 Januari 1969. Koreksi kalau saya salah nanti sama beliaunya langsung. Dan hari ini kita akan banyak ngobrol tentang masalah perhotelan sebagai garda terdepan program pariwisata. Apa saja yang akan kita obrolkan? Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu dengan Bapak. Kita akan tanya-tanya dulu seputar kehidupan pribadinya, latar belakangnya hingga bisa berada di posisi seperti saat ini. Bapak, apa kabar? Kabar baik, Mas Gali. Sehat, Pak, ya? Sehat. Soalnya biasa dengan tamu siapapun yang pertama saya tanya kabar, Pak. Kita tahu kita berada di suatu situasi dan kondisi yang memang agak sedikit rumit, Pak, ya. Lagi pandemi ya. Makanya kita sekarang tetap harus menggunakan masker. Dan yang pertama saya pengen tahu adalah, Pak, latar belakangnya dulu deh. Kita berbicara soal latar belakang. Untuk Pak Riganda ini, saya tahu latar belakangnya yang berasal dari Tebing Tinggi, Sumatera Selatan. Sedikit yang saya tahu soal Bapak. Saya sempat mencari tahu soal Bapak. Ada yang membuat saya penasaran. Saya langsung ke pertanyaan pertama. Setahu saya, Bapak ini awalnya, kecilnya, cita-citanya itu menjadi seorang guru. Iya, betul. Nah, bagaimana ceritanya bisa berada di bisnis perhotelan, di dunia hospitality ini? Gimana ceritanya? Ya, Mas Gali, pada zaman saya dulu tamat ya, tahun 1994, memang bisa disebutkan lapangan kerja itu tidak terbuka banyak ya. Setelah saya lulus dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan di Sumatera Utara itu, saya punya pilihan sebenarnya, mau jadi guru bahasa Perancis atau menjadi pemandu wisata berbahasa Perancis. Cuma pada zaman saya lulus itu tidak tersedia banyak jenis pekerjaan itu. Iya. Karena daya serapnya pada saat itu memang nggak banyak ya. Akhirnya saya memutuskan merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta pada saat itu, karena saya pengguna bahasa Perancis, waktu itu mulai lahir chain internasional namanya Accor. Saya kebetulan waktu itu jalan gitu yang ngelihat, oh ini Ibis itu adalah chain internasional yang bermarkas di Perancis, di mana saya bisa memakai bahasa Perancis itu. Jadi saya datangin hotel itu, saya ceritakan saya bisa berbahasa Perancis, ketemu dengan human resources-nya, bagian sumber daya manusia, ditemukan dengan GM-nya. Langsung. Kebetulan 94 lah tamat 94. Itu. Lalu saya bilang ke orang Perancisnya, saya bisa berbahasa Perancis, saya ingin kerja. Rezeki langsung bisa gitu. Posisi apa pertama kali waktu masuk dunia perhotelan? Waktu pertama sekali saya dipercayakan di penerima tamu. Di penerima tamu? Iya, memang di perhotelan ini ada kriteria-kriteria yang juga kita harus miliki ya, paling tidak ya postur tubuh, senyum, keramah tamahan, kerapihan, dan pada saat itu saya memiliki juga sop-sop hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kerja di perhotelan gitu ya, yang seseorang yang enak dilihat, enak diajak berbicara, mudah mengekspresikan pendapatnya, itulah hospitality. Jadi akhirnya GM itu memberi saya kesempatan untuk jadi reception pada saat itu. Jadi itu memang suatu perubahan gaya hidup yang memang dari seorang guru menjadi ke hotel gitu ya. Sebelumnya, sebelum masuk dunia perhotelan, apakah punya basic soal hospitality atau tidak sama sekali tidak ada. Jadi saya belajar otodidak. Saya belajar otodidak gitu, Pak? Otodidak, ya. Itu butuh berapa lama penyesuaian dari latar belakang pendidikan yang tinggi, keguruan, dan akhirnya bisa terjun ke dunia hospitality? Ini butuh penyesuaian berapa lama itu kira-kira? Ya mungkin karena kita pada dasarnya belajar dalam sarjana kependidikan, kita kan memang diajarin bagaimana menyampaikan pelajaran ke orang lain, ke kelas, ke murid. Itu juga mampu kita memudahkan kita sebagai punya latar belakang guru untuk menyerap ilmu lebih cepat gitu daripada yang lain. Kebetulan pada saat itu juga hotel itu kan masih pre-opening, maksudnya bukan hotel yang udah jalan. Betul. Hotel yang baru dalam status bangun gitu ya. Jadi saya punya momentum untuk belajar
3 bulan sebelum hotel itu buka diajarin oleh hotelnya. Oh, gitu. berarti di sini Bapak terjun ke dunia hospitality ke Ibis waktu itu. Itu dalam keadaan hotelnya belum buka. belum buka. Lagi dalam posisi persiapan untuk buka gitu. Jadi masih ada jeda waktu sekitar berapa lama? 3 bulan untuk kita di training, diberitahu, dididik untuk di hotel itu harus begini-begini. Jadi itu memberi saya juga kesempatan untuk tidak terjun bebas tapi dipersiapkan. Gitu. Oke Pak, selanjutnya apakah ini pilihan karir atau karena memang waktu itu inilah pekerjaan yang bisa diambil? Satu-satunya memang gara-gara nggak ada kerjaan juga ya, memang ini kecemplung lah ya. Tapi kecemplung benar-benar ya. Dan memang ya pada saat itu kita bekerja aja udah syukur ya. Iya. Kan nggak mudah juga kita seorang yang dari jauh merantau ke Jakarta mencari pekerjaan gitu. Kalau sekarang kan kita tahu bahwa generasi sekarang ngelamar kerja tanpa harus datang ke lokasinya dulu. Iya. Jadi bisa apply lamaran melalui website atau melalui email dan lain. Kalau dulu kan harus ke sana kemari Pak ya. Waktu 94 Pak, saya baru 4 tahun itu Pak. Iya. 94 itu jadi sebenarnya saya itu masuk lewat lembaga perekrutan tenaga kerja. Zaman dulu itu ada komitmen antara pencari kerja dengan kita. Kalau kita nanti berhasil kerja, 3 bulan gaji kita itu dicicil milik mereka. Oh gitu. Nah, gitu. Itu jadi, awal mula IMX terlibat sampai dengan sekarang. Iya, jadi mereka yang membantu saya untuk mencarikan pekerjaan itulah. Lembaga perekrutan tenaga kerja namanya pada saat itu. Oke. Terima kasih Pak Riganda. Ini beberapa jawaban yang sudah kita dapat bagaimana awal karir beliau bisa terjun ke dunia hospitality atau perhotelan. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Nanti akan kita tanya lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.